Selamat berjumpa kembali dengan saya di tayangan ini, Gereja Rumah, Rumah Gereja, belajar tentang firman Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu, Saudara-saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan? Senang rasanya dapat selalu menjumpai di dalam keberkatan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita akan selalu belajar untuk lebih mengenal dan mengerti firman Tuhan. Baik, tidak berlama-lama, setelah kemarin kita belajar bersama, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama lagi. Namun kita harus mulai dengan doa semuanya. Mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mohon pertolongan-Mu, mohon campur tangan-Mu, biarlah kiranya Engkau pimpin Tuhan cara ini, pembelajaran ini dari awal sampai akhir, guna hormat kemuliaan bagi nama-Mu, sehingga kami disadarkan Tuhan, sebagai pribadi, sebagai manusia, bagaimana kami harus menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan. Tolong para pendengar semuanya, tolong partisipan semuanya, Tuhan berkati, urapi kami dengan roh yang sama, supaya kami dapat mengerti firman yang ingin Engkau sampaikan. Terima kasih. Kami mulaikan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, di beberapa kesempatan kita sudah bertemu dan kita masih bicara tentang kita, tentang manusia ya. Di tayangan kemarin juga saya ada lembaran-lembaran yang saya print di sini. Kita sudah belajar terakhir itu tentang bagaimana Alkitab memberi indikasi bahwa manusia itu memiliki karakteristik yang hampir sama dengan Allah ya, hampir sama dengan Allah. Namun manusia berbeda dengan Allah. Kenapa? Karena Allah adalah pencipta, manusia adalah ciptaan. Seperti biasa kita akan disertai dengan slide-slide yang akan membawa kita semakin mengerti dan memahami pelajaran yang akan kita jalani saat ini. Baik, saya akan mulai dengan slide seperti biasa. Saya akan share, yaitu tentang kata firman Tuhan. Ya, betul sekali, firman Tuhan. Kata ini saya tulis dalam berbagai macam bahasa, ya, mewakili bangsa-bangsa yang ada di atas muka bumi. Artinya firman Tuhan ini adalah untuk semua, bagi semua, ya, supaya semua mengenal Tuhan kita, Allah kita, pencipta langit dan bumi. Baik, slide selanjutnya masih di tema besar penciptaan, keumat-Allahan dan pemeliharaan Allah. Manusia, ya, manusialah yang akan kita bicarakan, kita sendiri. Ya, siapakah manusia itu? Apakah manusia itu? Sudah kita bahas ya di pertemuan sebelum-sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana manusia itu dan mengapa atau kenapa dia? Nah, ini yang akan kita gali secara singkat pada malam hari ini. Mari kita lihat slide berikutnya. Alkitab memberi indikasi, seperti di awal tadi saya jelaskan, memberi indikasi jelas bahwa manusia memiliki karakteristik yang hampir sama dengan Allah dalam hal kebaikan dan kesempurnaan. Walaupun manusia tetaplah pribadi yang tidak sama dengan Allah. Kenapa? Karena Allah adalah sang pencipta dan manusia adalah makhluk ciptaan. Keberadaan manusia yang sempurna tidaklah menempatkan manusia sebagai pribadi yang 100% sama dengan Allah. Karena manusia memiliki kemungkinan untuk melakukan kesalahan. Keberadaan manusia yang sempurna tidaklah menempatkan manusia itu untuk bisa disamakan gitu. Pasti sama, tidak. Ya, tadi saya sudah jelaskan manusia memiliki kemungkinan untuk melakukan kesalahan. Pertanyaannya, mengapa? Hanya satu jawabannya dan sederhana, karena manusia hanya makhluk ciptaan. Saya tekankan, karena manusia hanya makhluk ciptaan. Apa yang mau kita banggakan? Ya, Paulus pernah mengucapkan seperti itu. Sehingga jangan pernah lupa, dalam tanda kurung saya bold, saya cetak tebal, selalu memerlukan atau membutuhkan sang pencipta secara holistik dalam perjalanan hidupnya. Ya, slide selanjutnya menjelaskan, secara holistik itu artinya secara menyeluruh dalam semua aspek kehidupan daripada manusia. Tidak bisa kita bersombong-sombong ya.
Tidak bisa kita membanggakan diri. Jadi tidak ada bagian tertentu dari hidupnya manusia dapat jalani dengan baik dan benar tanpa Tuhannya. 2 Timotius 3 ayat yang akan terulang terus. 2 Timotius 3 pasal 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-15 saya akan bacakan supaya kita teringat lagi ayat-ayat ini. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Dari mana munculnya iman? Roma 10 katakan, dari pendengaran akan firman Tuhan. Ayat 16 dari kitab 2 Timotius pasal 3 ini katakan apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu firman Tuhan, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 17-nya katakan apa? Perhatikan baik-baik. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, jadi tanpa Tuhannya, tanpa Allahnya, tidak mungkin manusia dapat menjalani hidup ini dengan baik dan benar. Oh, tapi tadi di ayat itu dikatakan firman Tuhan. Ya, Injil Yohanes 1 ayat 1, jangan pernah lupa. Sampai Injil Yohanes 1 ayat 14. Firman Tuhan adalah Allah. Firman Tuhan adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, slide selanjutnya. Atau kita baca dulu ini satu ayat banding, Mazmur 51 ya, cepat saja. Mazmur pasal yang ke-51 apa katakan di sana? Mazmur 51 pengakuan dosa judulnya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud ini. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsheba. Kita tahu ceritanya kan? Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Permohonan dari Daud. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Daud meminta ini. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Tuh, aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Saudara dan saya, kita harus sadar. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kuanggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Tuhan sudah menyatakan kebenaran, Tuhan sudah memberi hikmat kepada kita bersama. Namun apa manusia? Ya, apa? Seringkali kita berbangga diri, bersombong diri, akhirnya gagal. Selanjutnya, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan baharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Daud mohon dengan sangat, jangan buang aku dari hadapanmu. Kita tidak bisa tanpa Tuhan. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ini yang ingin saya tekankan. Memasuki bulan-bulan Pantekosta, jangan ambil rohmu yang kudus. Kenapa? Gereja Tuhan di akhir zaman ini, penolongnya hanya satu, yaitu Allah Roh Kudus, penolong sejati. Karena Yesus sendiri katakan, aku akan minta kepada Bapa penolong yang lain pada saat dia kembali ke sorga. Baik, slide selanjutnya. Keberadaan manusia menjadi unik.
ketika Allah memberikan kepercayaan kepada manusia untuk menguasai dan mengelola bumi dan segala isinya, seperti yang tercatat dalam Kejadian 1 ayat 26. Kita baca dulu baru kita mengerti keunikannya. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Diberi kepercayaan menguasai dan mengelola bumi. Hebatnya manusia di situ. Ya, Tuhan ciptakan dengan maksud tertentu. Dan itulah maksudnya, menguasai dan mengelola bumi dan segala isinya. Slide selanjutnya. Kata menguasai bumi dalam Kejadian 1 ayat 26 tidaklah menempatkan manusia sebagai pemilik atas bumi dan isinya. Perhatikan baik-baik, bukan menjadi pemilik, ya, melainkan hanya sebagai pengelola yang bertanggung jawab terhadap atau kepada pemilik alam semesta, yaitu Allah pencipta alam semesta. Lebih lanjut, beberapa alasan teologis memahami manusia sebagai pengelola bumi. Pertama, penulis kitab-kitab perjanjian lama senantiasa menempatkan Allah sebagai pemilik bumi dan segala isinya, karena Allah adalah penciptanya dan segala isinya. Seperti yang dinyatakan dalam kitab Mazmur pasal yang ke-24 ayat 1. Mari kita sama-sama lihat Mazmur 24 ayat yang pertama. Apa katanya dari kitab Mazmur ini? Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jelas ya? Coba kita bandingkan sekarang dengan Yesaya 45 ayat yang ke-18. Ya. Tuhanlah yang empunya bumi, katanya tadi. Yesaya 45 ayat yang ke-18 berkata, sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Tuh, perhatikan, dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya, dan yang menegakkannya, dan ia menciptakan bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Ya, luar biasa. Itu alasan teologis yang pertama. Kedua, alasan teologisnya, kata menguasai berkaitan dengan aturan yang Allah tetapkan. Jadi menguasai itu bukan, oh saya yang berkuasa, saya ngatur, saya seenak-enaknya. Tidak. Dengan aturan Allah. Menguasai berkaitan dengan aturan yang Allah tetapkan. Sehingga manusia bertindak sesuai dengan kehendak atau aturan Allah. Ya, yang Allah tetapkan sebagai pemilik bumi dan segala isinya. Nah, dalam studi Bible bahasa Inggris NIV ya, menuliskan Kejadian 1 ayat 26 itu saya ambil sebagian saja. And let them rule over the face of the sea. Rule itu peraturan. Jadi ada aturan-aturan yang tidak boleh manusia seenaknya berbuat. Ya, walaupun diberi kekuasaan, diberi kewenangan, diberi otoritas untuk mengelolanya. Tapi manusia harus mengikuti apa yang Tuhan sudah tetapkan. Selanjutnya, apa yang terjadi pada manusia setelah menerima hal tersebut dari Tuhan? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itu yang akan kita bicarakan pada kesempatan berikutnya. Tapi ketahui dan pahamilah bahwa kita semua manusia itu ada di bawah otoritas daripada Allah. Jadi tidak bisa seenak-enaknya. Kalau kita sadar diri akan hal ini, tentu pada saat kita menjalani kehidupan ini, berinteraksi baik secara vertikal dengan sesama ciptaan, maupun secara horizontal dengan Sang Pencipta, kita mengerti bagaimana harus menempatkan diri dengan baik. Terpujilah nama Tuhan. Kenapa? Karena pada kita ada ini, firman Tuhan yang menjadi buku pegangan untuk kita berjalan dengan baik dan benar. Selidiki, teliti dengan baik, amat-amati, kenali, renungkan firman itu, supaya apa?
supaya tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Puji Tuhan, pada kesempatan ini saya tidak panjangkan. Saya hanya ingin mengajak kita sadar yuk. Sadar yuk. Supaya apa? Dengan peristiwa bencana kemanusiaan ini pun Tuhan kunci, sekali lagi saya katakan, kita di tempat masing-masing. Berapa banyak waktu yang kita miliki, ya, yang tersedia untuk kita merenungkan, mengamati, meneliti firman Tuhan ini. Maukah saudara dan saya? Siapkah saudara dan saya? Manusia kepunyaan Allah. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan lanjut pada pertemuan yang berikut. Kita akan masuk lebih dalam. Apa yang terjadi pada manusia? Siapkan dirimu. Tuhan akan berbicara dengan gamblang untuk mengingatkan umatnya. Bencana ini terjadi, ya, bencana kemanusiaan yang terjadi di tahun ini bukan kebetulan. Tapi ada rencana yang luar biasa bagi kita semua dari pencipta kita. Baik, tundukkan kepala, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas pelajaran-pelajaran yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Menyadarkan kita sebagai makhluk ciptaan yang kata sandang itu. Jangan sampai kita justru jadi yang paling rendah. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat pembelajaran-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat Roh Kudus yang sudah mengajarkan semuanya, mengingatkan semuanya. Tolong kami Tuhan melalui tayangan ini supaya kami belajar untuk lebih sadar diri dan menjalani hidup dengan lebih baik dan benar seturut kehendak, rencana, dan rancangan-Mu melalui firman Tuhan ini. Berkati para pendengar Tuhan, berkati semua yang sudah berpartisipasi, berkati yang sudah ambil bagian dalam acara ini. Berkat-Mu melimpah, khususnya berkat rohani yang membuat kami tetap kuat di dalam Engkau, di dalam firman-Mu, sampai garis terakhir dalam perlombaan, dalam perjalanan kehidupan ini. Terima kasih, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan pimpin acara ini, gereja rumah gereja, tanpa dibatasi oleh tembok-tembok, tanpa dibatasi oleh sekat-sekat organisasi denominasi, tanpa dibatasi oleh apapun. Firman Tuhan satu untuk semua. Kami mau belajar firman Tuhan yang murni supaya kami benar ada di dalam jalan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Peralaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sampai jumpa pada tayangan berikutnya.